Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang kembali menjumpai Bapak Ibu dalam program Sapa Malam hari ini. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan, Bapak Ibu semua terjaga dengan aman. Terjaga oleh karena kita punya Tuhan yang selalu menjaga dan mengingat hidup kita. Saudaraku, jika bicara soal penyakit, menurut saudara penyakit apakah yang paling berbahaya? Kalau pertanyaan itu diajukan pada hari ini, saya percaya orang akan langsung kompak mengatakan corona. Orang hari ini bukankah tidak lagi bicara soal diabetes, tidak lagi mendiskusikan soal gagal jantung, orang tidak lagi bicara tentang penyakit kanker, tapi semuanya terfokus pada satu penyakit, yaitu corona. Dari banyak media massa dan media sosial, kita bersama-sama menerima banyak informasi tentang bagaimana mematikannya penyakit ini. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk mewaspadai, jangan sampai kita terkena imbas dari hadirnya pandemi ini. Saudara, apakah corona itu penyakit yang paling bahaya? Menurut saya kok bukan. Penyakit yang paling berbahaya menurut saya adalah penyakit yang tidak dirasa itu sebagai sebuah penyakit, tetapi menggerogoti seluruh kehidupan kita. Penyakit itu banyak. Yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu adalah hati-hatilah dengan penyakit lupa ingatan. Mungkin tidak separah pandemi hari ini. Tidak pernah dijumpai orang lupa kemudian kronis dan meninggal, tidak pernah. Tapi saudara, penyakit lupa itu harus diwaspadai. Orang bilang ini keniscayaan. Ketika orang sudah beranjak usia, maka yang nampak adalah makin kurangnya ingatan akan masa lalu. Karena usia itulah yang menjadikan lama-lama memorinya terkikis dan dia mulai pikun. Tapi menurut saya lebih daripada gejala-gejala manusiawi, penyakit lupa itu menyerang siapapun. Ketika orang tak lagi fokus pada apa yang seharusnya ia perhatikan, maka ia akan terserang pada penyakit ini. Orang begitu mudah mengeluh hari ini. Mengapa? Apakah kehidupan memang layak untuk dikeluh kesai? Bukan. Karena orang lupa akan Tuhan yang memberkati. Kenapa orang hari ini begitu cepat menuding orang lain, menjelek-jelekan orang lain? Apakah memang orang lain buruk? Bukan juga. Itu semua karena orang lupa bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Penyakit lupa ternyata banyak memunculkan manifestasi penyakit-penyakit yang lain. Yang pada akhirnya orang tidak akan merasakan damai sejahtera karena orang lupa bahwa Tuhan selalu mensejahterakan hidupnya. Oleh karena itu, sebagai pribadi-pribadi milik Tuhan, ingatlah selalu akan kebaikan Tuhan.
Sebelum engkau memutuskan untuk mengeluh atau bahkan mengutuk Tuhan, sebelum engkau memutuskan hidupmu untuk larut dalam keputusasaan, ingatlah Tuhan. Apakah memang hidup yang kau jalani seburuk itu? Di dalam Mazmur pasal 103 ayatnya yang kedua, sebuah anjuran yang menurut saya sederhana namun luas dampaknya bagi kehidupan iman kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Jangan lupakan segala kebaikannya. Setelah pengalaman hidup kita memang tidak selalu menunjukkan tanda-tanda yang baik. Tidak selalu bahwa kita gembira, tidak selalu kita ini merasa sukacita, tidak. Ada kalanya sakit penyakit, kesusahan, masalah itu menjadi bagian dalam hidup kita. Tetapi saudaraku, ingatlah sekali lagi bahwa kalau yang buruk itu menghampiri hidup kita, itu bukanlah sebuah tanda bahwa Tuhan mengabaikan hidup kita. Justru kita harus semakin memahami ketika kehidupan fakta ini harus kita alami. Percayalah, Tuhan tak pernah mengingkari segala janji dan kebaikannya. Sekalipun mungkin kita merasa sendiri, tetapi lihatlah tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang kuat itu terus membekap dan memeluk hidup saudara. Mungkin nampaknya ini akan menjadi sebuah bahasa klise dari seorang pendeta. Tetapi saudaraku, percayalah bahwa Tuhanmu teramat mengasihimu. Jatuh bangun hidup kita tidak pernah menjadi ukuran akan cintanya buat kita. Sekali Dia mencintaimu, Dia tidak akan melupakan kebaikan-kebaikannya yang selalu tersedia buat kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita arahkan pada kebaikan Tuhan. Kita tak pernah bisa mengubah hidup ini, tak pernah bisa melukiskan hidup seperti apa yang kita mau. Tapi satu hal yang tak pernah berubah dalam hidup kita, kebaikan Tuhan tersedia buat saudara. Ingat terus kebaikannya. Jangan lupakan. Mari berdoa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat cintamu. Terima kasih buat segala-galanya. Hari ini kami semakin tahu Engkau tak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami. Pasang surut kehidupan tidak pernah menyurutkan cintamu buat kami. Ajar kami terus mengingat kebaikan Tuhan dalam setiap babak buruk kehidupan yang mungkin kami lalui dan alami. Kami percaya tangan Tuhan yang baik, tangan Tuhan yang perkasa, itu menyertai kami. Istirahatkan kami dalam kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, supaya kami besok makin ingat akan semua kebaikan dan cinta-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau di dalam Kristus yang baik buat hidup kami. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkatimu.